Selamat datang dunia pergibahan. Hai Gibi, lagi dengan Ratu Giba. Aduh, hari ini tuh Ratu Giba tuh agak kesel. Kesel dan kesel. Karena Apose Indang, karena berita ini. Betul, jadi ada penangkapan oleh dokter yang sangat dicintai oleh kaum perempuan, Dr. Richard. Jadi Dr. Richard ini tuh cukup famous ya di dunia per-YouTubean karena dia itu kontennya itu adalah memberitahukan terkait produk-produk yang cocok untuk kulit wanita dan pria. Terus mana yang krim abal-abal gitu. Dan yang anehnya lagi, ketika penangkapannya itu seperti penangkapan seorang tersangka kejahatan. Yang videonya aku ambil dari salah satu portal berita yang ini. Betul, jadi sampai istrinya menjerit nangis gitu kan. Maksudnya aneh gitu loh. Surat penangkapan emang ada, tapi kan nggak harus sampai dibopong, sampai digendong gitu si Dr. Richard nih, seperti dia kayak teroris ya. Padahal sebenarnya tuh kan dia hanya kayak pencemaran nama baik ataupun menghilangkan katanya barang bukti secara ilegal. Oke, apa ya komentar para Gibi terkait Dr. Richard yang puji Tuhannya karena petisi juga dari para netizen untuk meminta Dr. Richard dibebaskan, Dr. Richard akhirnya cuman kena wajib lapor saja. Oke, komentar pertama dari Fikdaf. Padahal dokter satu ini penyelamat kulit wanita Indonesia. Di luar negeri ada Superman, di luar negeri ada Batman, di sini ada Richard Man yang menyelamatkan kulit-kulit manusia, kulit-kulit wanita Indonesia. Oke, lanjut dari Putri Kuku. Kalau dia nyebarin fitnah barulah ditahan. Lah ini fakta loh, ada uji labnya juga. Pencemaran nama baiknya dimana kalau emang fakta, bukan fakta kata dia gitu. Jadi kayak tadi aku bilang, Dr. Richard itu kontennya itu menceritakan krim-krim apa sih yang abal-abal, yang mengandung merkuri. Dan dia tuh menjabarkan tuh dengan hasil lab yang dia memang cek sendiri. Sebenarnya kalau dibilang pencemaran nama baik, kayaknya enggak loh. Karena Dr. Richard pun juga bersertifikat sebagai seorang dokter yang memang sewajibnya, sewakyanya itu memang wajib dan capable untuk menginfokan terkait kesehatan kulit manusia karena dia spesialis itu. Kalau aku, kalau Ratu Giba ngomongin tentang kulit, sedangkan aku tidak pernah mempelajari dan tidak ada uji labnya, ya itu baru namanya pencemaran nama baik. Betul, setuju. Lanjut dari si Tekuk. Aparat macam apa yang bawa paksa orang seenaknya? Dia kan si dokter minta tunggu lawyer, dia datang baru dia mau ikut pergi. Nah mereka main paksa bawa aja. Duh gila-gilanya deh, miris banget negeri ini. Harusnya yang korupsi lo angkut paksa, jangan diem-diem dapat fasilitas, anjir kata dia. Ya juga sih. Tapi ya ngomong-ngomong soal itu ya, bukannya kalau misalnya kita menangkap seseorang bisa ada surat panggilan kan? Panggilan pertama, panggilan kedua, panggilan ketiga. Menurut cerita istrinya tidak ada panggilan 1 dan 2, langsung penjemputan paksa. Kalau koruptor kayaknya surat panggilan pertama diem, tidak mau datang. Surat panggilan kedua diem, nggak mau datang, nggak pernah tuh ditangkap kayak Dr. Richard. Kenapa ya? Apa mungkin ada perbedaan perlakuan atau ya silakanlah para Gibi berkomentar sendiri. Aku nggak mau ngomong. Oke, lanjut dari Cuti 17. Coba dong koruptor ditangkap kayak dokter Lee gitu, diseret sampai digendong. Berani nggak? Masa orang edukasi baik biar cewek-cewek nggak salah pilih kosmetik malah ditangkap tapi kayak nangkap curanmor. What is the meaning of the curanmor? Wes, bahasa Inggris gue bener gak nih? Curanmor. I don't think about curanmor. Wes, kayak gue
kalau mau sok-sok bahasa Inggris kayak orang goblok kali ya. Usah lah ya, abaikan saja sok-sok Inggrisku itu ya. Pokoknya apa arti curanmor inilah. Aku mau komentarin si Gibi ini, gue nggak ngerti nih curanmor apa. Lanjut dari Maisi Melda. Dijemput paksa karena tidak kooperatif, dipulangkan karena kooperatif. Maneh waras. Dijemput paksa karena tidak kooperatif, dipulangkan karena kooperatif. Pas dijemput dibilangin gak kooperatif, pas dipulangin sudah dibilang kooperatif. Gampang ya. Ada tidak kooperatif, dijemput paksa, digendong. Pas lagi ditanyain, oh kooperatif, silakan udah pulang. Gampang sekali hukum ini. Ya ampun, aneh ya. Ya tapi nggak apa-apa lah, itu kan alasan ya. Alasan tuh bisa berbagai macam, tergantung dari siapa yang memberikan alasan dan siapa yang mendengar alasannya. Ya tapi sekali lagi Ratu Gibah senang karena akhirnya Dr. Richard sudah dipulangkan ke rumah, bisa berkumpul dengan keluarga. Ya cuman yang disayangkan adalah kenapa sih harus melakukan penjemputannya seperti itu secara paksa. Kan dia juga bukan seseorang pembunuh ataupun koruptor gitu, masa sampai segitunya. Dan sekali lagi setiap ada masalah, warga Indonesia kita itu walaupun netizen mulutnya nyebelin, walaupun Gibi itu mulutnya nyebelin, walaupun Ratu Gibah muka-mukanya nyebelin gitu kan, tapi ketika kita melihat bahwa sesuatu hal itu sebenarnya tidak wajib seharusnya dilakukan, maksudnya tidak semestinya dilakukan terhadap Dr. Richard Lee, secara tidak langsung akan mengeluarkan petisi untuk meminta keadilan. Luar biasa, itu namanya Persatuan Indonesia ya. Oke, sekian topik aku hari ini, topik gua hari ini, topik Akika hari ini. Jangan lupa like, comment, share, serta subscribe. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye bye Gibi.